Ya Allah, ya Robi, ya Tuhan kami. Astagfirullahalazim. Ini tolong ya. Tolong banget, saya nggak akan pernah berhenti edukasi ya. Yang jelas edukasi ini untuk anak-anak perempuan, laki-laki, orang tua ya. Kembali lagi, terjadi dan terjadi lagi. Jadi artinya edukasi ini harus disampaikan ke seluruh negeri ini. Karena mungkin nggak cuma di sini aja, tapi begitu banyak di daerah lain yang lebih besar, lebih luas, lebih mencekam, dan kita nggak tahu. Kita kehilangan informasi, makanya kita nggak bisa menyebarkan informasi yang positif ini ke banyak orang ya. Jadi ingat, ini edukasi, selama tidak menyebutkan identitas pasien, tidak menyebutkan di mana lokasi pasiennya, kehidupan pasien itu secara detail dan tidak ada gambar, foto, artinya edukasi diperbolehkan ya. Pasien saya ini adalah seorang anak perempuan berusia 17 tahun. 17 tahun ya. Datang di bawah orang tuanya karena permintaan dari kepolisian untuk dilakukan visum. Untuk mengetahui bahwa anaknya ini apa aja organ-organ kewanitaan yang sudah terkena pelecehan seksual. Menurut orang tuanya ini masuk pelecehan seksual anak di bawah umur. Karena umurnya masih di bawah 18 tahun, jadi masih anak-anak. Disetubuhi oleh pacarnya yang berumur 20 tahun dan sudah pacaran selama 3 tahun. Kembali lagi, pacaran sudah 3 tahun dan sudah berkali-kali beraktivitas hubungan intim suami istri. Belum menikah pastinya nggak aman karena hubungan suami istrinya lewat anus 3 kali menurut pengakuan pasien dan berkali-kali lewat depan. Ini sih parah banget ya, lewat anus berkali-kali dan juga tentunya hubungan yang lewat vagina ya. Dilakukan berulang-ulang dan yang lebih parahnya adalah dilakukan video. Jadi pacarnya ini memvideo pada waktu aktivitas hubungan intimnya karena pasangannya ini atau laki-lakinya ini katanya mau kerja di luar kota dan butuh rekaman itu untuk melihat ketika LDR. Nah, ini baru lagi kasus kayak gini. Yang lebih parahnya, ternyata fantastisme dari laki-laki ini mungkin berlebihan. Pada waktu hubungan dengan anus ini dimasukkanlah botol semprotan Makarezo buat rambut perempuan. Botol ada tutup botolnya kan, dimasukkan ke anusnya kan ya. Allahu la ilaha illa huwal qayyum, astagfirullahalazim ya. Hanya itu yang bisa kita katakan. Semata-mata semuanya karena izin Allah dan mungkin ini kiamat sudah dekat ya. Itu yang dilakukan dan yang jadi masalah adalah pasiennya setelah beberapa hari habis hubungan mengeluh sama orang tuanya, saya nggak bisa buang air besar, perut saya kesakitan, nggak bisa buang angin. Orang tuanya bingung dong. Si bapaknya ini dibawa ke dokter, dicari sama dokter ke penyakit dalam awalnya ya, kemudian di USG ya, radiologi ya, kemudian dikonsulkan juga akhirnya ke saya dan akhirnya dilakukan foto abdomen ya, foto abdomen ini, foto torak untuk melihat abdomennya ada apa, kok dari mana-mana nggak ditemukan. Ternyata ditemukan tutup botolnya si rambut semprot-semprot itu ada di dalam rektumnya, jadi masuk ke anus ya, masuk ke dalam. Luar biasa, astagfirullahaladzim, hanya itu yang bisa aku sebutkan pada Allah ya. Ini udah parah banget, udah pelecehan seksual ya. Udah gitu kemudian selain itu juga termasuk mungkin itu kekerasan ya namanya. Dan mengakibatkan morbiditas ya. Ya orang kalau nggak bisa buang air besar, buang air kecil bisa mati lah. Akhirnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dioperasi untuk diambil si tutup botolnya itu. Subhanallah. Dan akhirnya orang tuanya minta pertanggungjawaban dengan cara visum itu untuk menindak pidana si laki-laki ini ya, laki-laki sudah diamankan. Tapi ini sebenarnya bukti nyata ya, jelas banget bahwa pendidikan agama, moral, akademik, pendidikan seks sejak dini harus diberikan sedini mungkin. Bahkan mulai anak itu umur 5 tahun. Setiap startanya harus diberikan. Makanya orang tua harus pintar, harus cerdas, harus punya ilmu. Orang tua belajar terus. Belajar nggak cuma dari akademis, tapi bisa dari buku, dari internet. Tanya sama orang lebih pintar. Tidak ada habisnya orang tua belajar untuk mendidik anak-anaknya. Karena kecerdasan anak dalam segala hal, dalam agama, moral, akademis, pendidikan seks itu dari orang tuanya ya. Jangan bosan-bosan orang tua. Dan anak perempuan, anak laki-laki, sadar diri bahwa dirimu punya orang tua yang paling sakit hati, yang paling hancur, yang paling terzolimi kalau anaknya dilakukan seperti itu. Sudah dilakukan tindakan pidana, tapi apakah itu bisa membalas semua luka hati orang tua? Tentu tidak bisa ya. Dan saya bilang sekali lagi, inilah rendahnya screening di Indonesia. Screening sangat amat rendah di Indonesia. Beda sama di luar negeri. Luar negeri sedini mungkin sudah divaksin HPV. Semua anak perempuan laki-laki divaksin HPV ya. Jadi terhindar dari virus-virus HPV yang dari hubungan intim yang tidak aman ini. Anak ini nggak cuma itu, ternyata di dalam vagina dan anusnya kita dapatkan kondiloma acuminata, jengger ayam. Search lagi di Google, jengger ayam, gambaran seperti bunga kol yang menandakan infeksi menular seksual hasil hubungan intim yang tidak aman tanpa pengaman.
depan belakang loh ya, anus sama vagina. Akhirnya kita lakukan laser. Nah, ini fenomena yang mungkin terjadi di banyak tempat ya. Jadi gak usah baper, hanya untuk edukasi, untuk membuka pikiran hati nurani bahwa begitu banyak anak-anak kita, keluarga kita dalam kondisi seperti ini yang tentunya penuh ketidaktahuan, dan akhirnya karena nggak ada agama, dasarnya nggak ada moral, semuanya bertindak di luar kendali. Oke, semangat terus, jangan pernah berhenti mengedukasi, sebarkan ini ke banyak orang-orang yang mungkin membutuhkan, dan insya Allah akan menjadi amal jariah untuk Anda. Dadah, Dr. Amira.